Di lantai 3, ternyata wow. Wow. Yang istimewa adalah modelnya teman-teman. Jadi arsiteknya ini itu kepengin menghadirkan kembali romantisme di zaman kolonial. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Sidoarjo teman-teman. Lebih tepatnya di Citra Garden. Itu adalah rumah yang mau kita review. Tapi sebelum ke situ, kita lihat dulu ke sini. Karena ini adalah buatan dari Ciputra teman-teman. Lingkungannya itu pasti dipikir dengan sangat istimewa. Jalan untuk joggingnya juga keren banget. Bayangin deh, kalau misalnya di perumahan lain, mereka nggak akan nih bikin gundukan-gundukan kayak begini. Pasti langsung flat-flat aja, taruh pohon, selesai. Tapi teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Pakai ekor kuda nih, ini namanya ekor kuda nih kok. Keren ya? Habis itu dibikin ada permainan landscape ya. Ini tuh memberi perasaan ruang ketika kita lagi jogging di sini tuh gak monoton. Teman-teman pasti tahu kan, kalau yang namanya jogging itu kan katanya, tahu nggak kok? Apa? Melawan diri sendiri. Nyakitin kan? diri sendiri ya? Iya, melawan diri sendiri gitu. Sebenarnya udah males juga jogging gitu. Tapi kalau dapat pemandangan kayak gini, tentu akan membantu kita untuk gampang mengalahkan diri sendiri. Ini adalah rumahnya teman-teman. Fontana 10x18. Building areanya ada di 315, land areanya di 180. Yang istimewa adalah modelnya teman-teman. Jadi modelnya ini adalah modern colonial revival. Tahu nggak artinya apa? Revival itu kan artinya menghadirkan kembali. Jadi arsiteknya ini Pak Budi itu kepengin menghadirkan kembali romantisme di zaman kolonial. Ini adalah percampuran antara Indo dan Belanda nih teman-teman. Hasilnya adalah rumah ini. Kalau gue lihat, ini rumahnya tuh benar-benar romantis banget. Kalau dilihat dari bentuknya, kalau zaman sekarang nih yang kontemporer gitu, habis itu yang industrial, kebanyakan tuh kan lakinya yang suka, bener nggak kok? Tapi kalau ini suami sama istri itu istrinya didengar. Jadi ini harmonis banget gitu kayaknya. Dari tampangnya itu menghadirkan satu rumah yang cocok banget untuk keluarga yang bahagia banget. Harapannya gitu. Harapannya gitu nggak, tapi modelnya begitu karena revivalnya membangkitkan romantisme. Tadi gue telepon-teleponan sama Pak Budi, dia selalu bilang romantisme. Jadi hasilnya adalah rumah ini. Yuk kita bahas dari atas teman-teman. Untuk gentengnya itu udah menggunakan Munir. Munir itu adalah salah satu produk genteng yang paling lama di Indonesia, salah satu yang paling lama. Jadi nggak perlu dikhawatirin lagi tentang kualitasnya. Turun ke bawah, dia pakai list GRC untuk list pelangnya, untuk plafon di luarnya juga pakai GRC. Di bagian bawahnya ada permainan abu-abu tua dan dikasih French window di sebelah situ. Modelnya semua French window teman-teman. Dari tengah ini juga, di sini juga ada. Dan yang gue suka adalah si bulat ini nih, bundar. Oval. Jendela oval ini itu menarik teman-teman. Kenapa? Karena di pinggirnya itu dibikin mengecil ke bawah, di atasnya membesar. Jadi nggak sederhana-sederhana aja. Hal-hal seperti itu juga dipikir. Jadi kalau teman-teman mau bikin satu rumah yang kelihatannya menarik, jangan lupa pikirin juga di kongliongnya. Kongliong itu bolongannya. Nah, di belakangnya itu menggunakan travertin, teman-teman. Travertin ini dari produknya Venus. Bagus banget. Kenapa? Karena menurut gua dia nggak terlalu kuning, agak memutih. Jadi modernnya tuh berasa banget. Habis itu turun ke bawah, jangan lupa kalau yang namanya klasik itu tentu ada sedikit permainan profil, dan ini ada permainan profilnya sedikit, unik banget, jadi center of attention dari rumah ini. Habis itu turun, ada lengkungannya, dan yang pasti, supaya terlihat mewah, rumah ini memiliki 2 daun pintu yang udah lengkap sama smart door lock-nya dari Onassis. Jangan lupa teman-teman, kalau kita mau bikin rumah klasik itu harus ada lampu-lampu yang simetris seperti ini di antara 2 pilarnya. Habis itu kita sekarang bahas lagi ke bagian sini. Ini adalah kanopinya teman-teman. Yang gue suka adalah ini benar-benar dipikir banget. Kenapa? Karena daripada kita cuma pakai besi doang turun ke bawah dan nantinya berkarat, lebih bagus emang udah dibikinin kolom beton seperti ini baru ditambahin besinya. Besinya ini sekitar 10x10, di dalam ini 4x4 dan sudah menggunakan solar flat. Solar flat ini mahal nih teman-teman, bisa sejutaan nih semeteran. Dan ini tuh dipakai supaya rumah ini tuh terlihat lebih eksklusif lagi. Ada yang menarik, di sebelah sini.
Di situ tuh ada tulisan untuk maintenance anti rayap. Walaupun kalau teman-teman beli rumah di sini itu udah ada garansi anti rayap ya, 3 tahun, tapi kalau garansinya habis nanti teman-teman mau maintenance, tinggal masukin obatnya ke situ, udah nyambung sama pipa anti rayapnya di bawah rumah ini. Walaupun sebenarnya rumah modern sekarang ini juga nggak perlu terlalu khawatir sama rayap. Kenapa? Karena kusen-kusennya semua udah pakai aluminium, dan ini aluminiumnya juga dipilih dari produk YKK. Salah satu yang gue suka dari produk YKK adalah bagian ini nih. Lubang. Ini ada lubang di sini, lihat nggak? Nih, di atas. Tuh. Jadi kalau ada air ke sini, masuk, dia akan masuk ke lubang sini, keluar di lubang yang ini. Mantap ya? Jadi nggak akan lagi ada cerita airnya rembes ke dalam rumah kita. Kalau untuk carportnya untuk 2 mobil teman-teman, dan ini 60-60, dan yang gue suka di dalamnya itu udah ada garasinya. Dan kalau untuk garasinya teman-teman, ini udah benar-benar kokoh banget. Ini adalah besi yang sudah di finishing dengan powder coating. Di pabrikan sini, awet, bagus. Ya, sekarang kita mau masuk ke dalam rumahnya. Tapi jangan lupa ya teman-teman, kalau kita mau bikin rumah itu harus dikasih 2 pot seperti ini kalau mau kelihatan modern. Dan dikasih pohon-pohon eksotik kayak begini. Ini adalah pohon baobab. Tadi sih gue nanya nih, harganya berapa di sini? Harganya 7 jutaan satu. Tapi kalau di Jakarta, ini 10 juta nggak dapat kok. Iya. Mahal ini. Ini adalah salah satu pohon yang gue idam-idamkan karena keren gitu. Jadi kalau kita punya rumah itu harus juga mikirin landscape-nya. Pilihlah satu-satu pohon yang bisa jadi center of tension dari rumah kita. Dan di sini dipilihnya pohon baobab. Yuk, sekarang kita masuk. Yang seru adalah kalau kita bikin satu rumah mau terlihat mewah, itu harus dikasih stepping seperti ini teman-teman. Jadi jangan rata-rata aja, tapi udah dikasih stepping. Ini keren banget sih. Jadi pompanya tuh udah disembunyiin di sebelah sini. Jadi dari depan tuh bener-bener bersih banget. Dan ini mereknya Sanyo. Udah paten banget lah dari zaman 80-an, tahun 80-an tuh nyokap gue selalu pakai Sanyo gitu, karena ya udah terbukti kualitasnya kalau untuk pompa air. Dan yang menariknya adalah rumah ini itu udah ada bak penampungan bawah dan bak penampungan atas include dalam pembelian. Yuk sekarang kita masuk ke dalam rumahnya. Wah, ini gue suka banget ya, pintunya itu tuh gak full dari pintu solid, maksudnya di sini tuh ada kacanya. Terang dan dibikin modelnya French door. Keren ya? Coba kalau misalnya nggak dibikin kayak gini, rumah ini nggak akan terlihat seklasik ini. Dan jangan lupa dikasih sedikit permainan ini nih, profil. Nah, sekarang kita udah masuk dalam rumahnya. Ini menarik ya teman-teman. Jadi kalau di Indonesia itu emang selalu yang jadi ditanyain itu adalah ruang tamunya. Ruang tempat untuk nerima tamu yang nggak deket-deket banget. Dan ini tuh dapat di sini teman-teman. Jadi di sini tuh ada ruang tamunya, dan ini sebenarnya masih bisa ditaruh satu kursi lagi di sebelah sini ukurannya. Sekarang kita bahas dari sebelah sininya teman-teman. Jadi kalau kita punya ruang tamu itu sebenarnya adalah ruang pamer pertama di rumah kita. Makanya perlu didekor dengan baik. Di sebelah sini tuh menggunakan besi tempa. Habis itu di sini dikasih ada permainan cermin yang ada permainan profil-profilnya. Ini tuh sebenarnya agak sulit. Kenapa? Karena bikin rumah klasik yang kelihatannya tidak norak itu agak susah. Ini kalau kita salah naruhnya, pasti kelihatannya berlebihan. Tapi di rumah ini benar-benar terlihat bagus banget. Di belakangnya sini pakai wallpaper teman-teman, dan ini menggunakan kayu solid yang di finishing duko. Dan yang menariknya, tadi gue pegang, gue pikir ini adalah kayu. Ternyata ini adalah tembok putihnya. Jadi teman-teman bisa lihat ini tuh per panel seperti ini. 1, 2, dan 3. Sedangkan di sebelah sininya tetap menggunakan cat warna putih. Supaya ruangan ini itu tidak terlihat bulky, pilihlah satu meja kopi yang transparan seperti ini. Sekarang kita mau kemana? Kita mau ke sebelah sini dulu teman-teman. Jadi ini adalah kamar mandi yang emang benar-benar bisa dipakai buat mandi. Jadi bukan powder room. Jadi bisa dibayangin kalau teman-teman sekarang dari ruang tamu ini pengen numpang ke WC, itu deket banget, sirkulasinya bagus banget. Yuk kita masuk ke dalam sini. Ini semua udah menggunakan Toto.
Dan gue suka nih totonya dipilih yang model kotak gini. Jadi nanti kalau teman-teman pengen tambahin vanity ya tinggal tambahin aja. Semuanya udah toto. Di sini ada showernya, dan shower itu yang standar aja sih sebenarnya karena dibuat yang lantai bawah, dan ini udah ada cegokannya. Bayangin deh, itu cuma bikin cegokan segini, kita mesti ngedoblin segitu banyak bata. Tapi ya itu, ini membuat rapih. Kalau menurut gue sih tanggung. Gedein aja sekalian. Supaya samponya muat banyak. Tapi ini kan emang buat tamu sih sebenarnya. Jadi mungkin supaya terlihat lebih bersih. Karena kalau dibikin gede pasti kan nanti ada yang naruh sampo jadi berantakan. Jadinya fit juga. Nah, dari sini kita menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur yang di bawah yang pertama. Oke, ini adalah perpaduan modern minimalis yang oke banget menurut gue. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini minimalis, sebelah kiri ini klasik. Tapi begitu dipadu padan hasilnya bagus. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Ini menggunakan kayu yang di finishing duko, dibikin kotak-kotak seperti ini. Sedangkan sebelah kanannya itu menggunakan HPL. Sedangkan di sebelah sini teman-teman bisa lihat ini cuma wallpaper aja, bisa dikasih permainan profil. Tapi karena pemilihan wallpaper itu bagus, ini agak merah muda sedikit dicampur sama putih yang agak broken begini ya, itu hasilnya mewah loh. Bagus, dan di padu-padan sama furniture yang ada sedikit permainannya. Nah, kalau di sebelah sini, ini adalah lemari built-in. Oh, asik loh. Oke, lemari built-in. Cuman sayangnya yang di sebelah sini, ya karena ini rumah contoh teman-teman. Tangga, man. Oh iya bener. Tangga ya? Oh iya bener. Jadi ini supaya kesannya tinggi ya, makanya dibikin palsuannya seperti ini. Bagus loh idenya. Dan ini sebenarnya kalau untuk kamar di bawah sih, lemarinya udah cukup banyak karena bisa dibantu juga dengan kredensa seperti ini. Oh, menariknya adalah kenapa tadi itu lemari bisa masuk ke dalam, ternyata dia memanfaatkan ruang di bawah tangga nih teman-teman. Oke, sekarang kita mau menuju ke ruang tengahnya nih teman-teman. Wah, ruang tengahnya enak ya, open space gini nih rasanya. Dan yang gue suka adalah di bagian TV ini kan adalah pusat perhatian dari ruang tengah ini. Semua orang pasti pengen nonton TV di sini. Duduk di sini, nonton TV di sini. Makan di sini juga pasti pengen nonton TV-nya di sini. Dan yang serunya di atasnya ada void nih. Jadi TV-nya berasa megah banget gitu. Dan teman-teman bisa lihat nih, ini tuh di finishing duko sampai ke atas. Asik. Dan gue suka banget nih, di bagian sininya tuh masih bisa ditaruh tempat duduk dua seperti ini. Emang kalau kita main modern klasik itu harus banyak simetris-simetrisnya nih kayak gini. Seru banget, sedangkan di bagian bawahnya ini dia menggunakan warna yang lebih gelap. Nah teman-teman, kalau pengen punya open space kayak gini, teman-teman mesti bikin di 3,5 kali 7 meter nih. Untuk bisa dapat satu pasangan sofa dan meja makan yang bisa untuk 6 orang. Cuman ini, kalau menurut gua, mejanya agak kekecilan. Mestinya gedean dikit ya. Karena sebenarnya di sini ditambahin 20 cm aja, space-nya juga masih besar. Dan di sini ditambahin 10 cm, space-nya juga masih besar. Dapatlah kita satu meja dengan panjang yang lebih besar 30 cm. Akan lebih enak untuk meja makan 6 orang. Karena apa? Menurut gue salah satu yang menarik adalah ini. Kursi ini pemilihannya pasti enak banget nih. Dari bentuknya udah enak banget. Aduh. Enak kok. Lama dong. Lama nih. Kalau tergantung keluarganya sih. Kalau keluarga gue kan kita makan bareng-bareng. Ya kan, disitulah kita diskusi banyak hal gitu. Gue sama Belinda juga sering diskusi tuh di meja makan gitu kan, segala macam. Jadi meja makan tuh perlu kursi yang enak. Dan salah satunya ini nih. Jadi kalau teman-teman pengen beli, satu hal yang jarang banget gue lakuin kecuali terpaksa adalah membeli kursi makan di online. Nggak bisa didudukin. Karena nggak bisa didudukin. Walaupun bentuknya bagus, belum tentu enak didudukin. Jadi pertanyaannya gini, Man. Syarat kursi enak tuh apa? Harus ada apa aja? Kalau gue ya, kursi makan agak santai dikit. Jadi nggak terlalu tegap. Ya kan? Habis itu karena kebanyakan kursi itu agak keras kan, didudukin pantat sakit tuh. Agak empuk-empuk dikit. Nah, itu kalau gue. Tapi kan preferensi teman-teman nggak tahu. Kalau teman-teman gimana? Lebih milih look-nya atau lebih milih kenyamanan? Yuk! Atau milih look-nya bagus, kenyamanannya bagus, harganya mahal. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini ada bisa dibilang dapur bersihnya lah ya, cuman nggak ada ininya apa
pantry lah. Jadi bisa buat prepare makanan segala macam. Karena menurut gue juga emang nggak perlu ada satu dapur lagi spesial buat masak. Kenapa? Karena ini cukup tinggal tambahin mesin kopi, ditambahin juicer apa segala macam. Itu tempatnya ada di sebelah sini. Kita bahas di sebelah sininya dulu teman-teman. Jadi ini, oh seru ya. Masih ada halamannya di bagian belakang teman-teman. Dan kalau di sini itu dibikin pakai kolam koi. Seru sih. Kebayang, wah ini YKK ya. Lancar banget. Kebayang nggak kalau misalnya kita lagi di sini ngaso gitu, duduk-duduk segala macam, atau kita bahkan bisa duduk di sebelah sini nih. Duduk nyantai di sini segala macam, wah enak banget. Dan yang gue suka adalah semua AC ditaruh di belakang, jadi rapi. Dan jangan lupa juga teman-teman, di bagian belakang kayak gini harus ada center of tension-nya, yaitu sebuah pohon mahal, Kamboja fosil. Ini kalau di Jakarta yang segini 4 jutaan nih. Gue nggak tahu nih kalau di Surabaya berapa. Oke, sekarang kita lanjut kemana? Kita lanjut ke dapur kotor ya. Mau kalau menurut gue nih kok, ini bibir kolamnya kurang lebar. Maksudnya paling nggak 30 cm lah. Jadi kita masih bisa jalan. Kan jadi situ lah. Tapi gue juga ngerti juga sih ini maksudnya mungkin ambil bisa nyelupin kaki kali ya. Begitu ya? Atau gue salah masuk ya, mesti jalannya dari sebelah sana. Oke, sekarang kita masuk ke mana? Kita mau ke kamar, bukan kamar, dapur kotornya. Jadi ini adalah dapur kotornya teman-teman, dan ini nyambung sama garasinya. Nah di sebelah garasinya itu ada kamar mandi asisten rumah tangga. Ukurannya cukup luas, dan ini memanfaatkan ruang di bawah tangga. Oke, lepas ya bro. Cukup oke lah. Bisa dikasih satu shower di sini. Habis itu, kalau menurut gue lebih bagus kasih shower di sini, ya kan? Karena zaman sekarang tuh kalau mandi pakai gayung tuh bukan masalah tradisionalnya, tapi masalah boros air, ya kan? Kalau pakai shower pasti akan lebih bagus. Nah di sebelah sini, tapi itu simple ya. Sebenarnya tinggal beli aja nanti kalau udah beli rumah ini. Tambah sedikit. Oke, sekarang kita mau lihat ke sebelah sininya. Oh, ini Halmar Onyx. Habis itu ininya udah pakai homogeneous style. Homogeneous style sekarang tuh keren-keren ya. Panjang-panjang, jadi potongannya cuma di tengah seperti ini. Ini ada di sininya pakai HPL. Ini HPL nih ya. Tukangnya mesti rapi banget kalau warna solid kayak gini. Mesti ditusir akhirnya modelnya. Supaya dapat terlihat seperti duko. Ini man. Ini aneh nih, gue baru lihat. Iya. Apa nih? Oke, keren ya cooker hoodnya ya. Modelnya sederhana aja, cuman dibikinin kotak begini. Habis itu mungkin di sini ada pipa ke atas supaya masak di sini tuh bener-bener enak banget. Dan gue sukanya apa? Begitu kita udah masak enak banget di sini, udah selesai, kita tinggal buka pintu di sini. Mesti dikasih stopper nanti di sini. Udaranya akan jalan banget. Benar. Nggak bakal pengap masak di sini. Karena apa? Karena pintu di situ modelnya udah bolong-bolong. Yuk, setelah kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke sini. Ini adalah kamar asisten rumah tangganya. Enak loh, kamar asisten rumah tangganya itu punya privasi sendiri. Jadi kalau misalnya satu saat kita belum terlalu kenal sama asisten rumah tangga kita tinggal kunci pintu yang di sini, kita bisa pergi ke liburan kemana. Dia juga tetap punya akses dapur segala macam, bisa keluar juga tanpa harus khawatir ditinggal di rumah yang ditinggal liburan. Yuk, sekarang kita menuju ke mana? Kita mau menuju ke lantai berikutnya. Marmernya ini tuh udah include pembelian, dan gue suka banget nih. Ini simpel banget sih, cuman pakai besi behel ya? Behel, tempat begini. Tipis banget, tapi kokoh nih. Oh, kokoh banget. Dan ini rapi banget ya, masukin kerjaannya rapi nih. Oke, sekarang kita mau ke lantai berikutnya. Oke, ini seru ya. Jadi sini tuh tinggal dikasih. Oh, ini bahkan nggak, gue pikir tadi wallpaper. Enggak loh, dinding aja. Doang ya? Kasih list. Tapi bikin rumah jadi kelihatan sangat mahal. Dan di lantai 2 ini ada apa teman-teman? Yang pertama ada area penerimaan, dan gue suka nih di sini nih. Ini sudut kesuksesan kalau buat gue.
sambil mandangin rumah dari atas, void gini. Itu perlu sih. Di setiap rumah tuh perlu ada sudut kesuksesan kayak gini. Kita udah nyampe sini ya. Bisa kita nyampe sini ya. Ya gas lagi yang lebih mantep gitu. Kalau gue ya. Ini ada apa? Oh. Ini adalah kamar tidur utamanya teman-teman. Mantep ya. Ini tebakan-tebakan gue nih. Hampir 4 meter loh kesini. Iya 4 meter. Dan kesininya 5,5 meter. Hasilnya kita punya satu kamar yang panjang yang bisa naruh sofa beneran di sini. Biasanya kan sukanya cuma dikasih bench doang. Kalau ini kasih sofa beneran. Gini, duduk di sini tuh masih bisa lihat TV, masih ada meja kopinya. Jadi kayak punya ruang keluarga sendiri di dalam kamar tidur. Menarik ya? Dan yang gue suka adalah permainan plafonnya. Wah, ini bisa contek banget nih, mewah banget. Jadi di luarnya yang dikasih profil, di dalamnya main tali air doang, baru di sini ada permainan profil lagi. Jangan lupa dikasih pakai lampu model spotlight. Yuk, tahu nggak kenapa spotlight itu bagus? Nih, lihat, ada permainan kurvanya. Dari jauh dong, dari jauh dong. Sat, keren. Yuk, sekarang kita menuju kemana? Kita menuju ke sini. Tapi sebelumnya kita bahas dulu permainan backdropnya. Ini dikasih art 3D. Habis itu di sini pakai duko warna emas dan di sini pakai gray mirror. Yuk, sekarang kita masuk ke sini. Ini adalah asik. Ini adalah walk-in closetnya yang lengkap dengan meja untuk berias. Walk-in closetnya gede loh. Jadi kalau dilihat ini ada 1, 2, 3, 4 kali 8. 3 meteran, 3 meteran buat wardrobe di sebelah sini. Dan yang gue suka di sebelah sini itu ada space lagi. Ini tuh bisa dikasih pohon supaya walk-in closet ini terlihat lebih natural, seru. Dan yang gue serunya kalau kita emang punya rumah udah harga 4 miliaran seperti ini, jangan lupa di walk-in closet ada AC spesialnya supaya ketika habis mandi air panas biasanya keringetan kok. Ada semriwingnya dikit. Oke, sekarang kita mau masuk ke sini. Dan ini adalah kamar mandinya. Wah, kamar mandinya ya. Layoutnya bagus, gue suka banget layoutnya, sumpah gue suka layoutnya. Jadi ini ketemu pertama wastafel dulu, habis itu ketemu sama kloset dan kloset Toto ini yang mahal karena modelnya udah monoblok. Habis itu di sebelah sininya udah pakai shower yang dari Toto, di sini udah ada coakannya. Tapi yang gue kurang suka adalah warnanya kalau gue terlalu gelap. Gue bisa bayangin kalau ini dikasih warna cerah, pasti hasilnya lebih besar lagi kelihatannya. Walaupun dengan warna kayak gini sebenarnya bagus, cuman ya resikonya ada sedikit jamur airnya. Tapi gimana? Kalau teman-teman lebih suka yang warna cerah atau warna gelap? Nah, tulis di kolom komentar ya. Yuk, sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke kamar berikutnya. Ada apa di sini? Jadi ini tangga ke sana tadi kamar tidur utama, ke sebelah sini. Nah, ini kan enak nih. Terang gitu kalau gue sukanya begini. Wah, ini enak nih kalau gue bisa buat gosok kaki nih. Benar. Tapi kalau di tempat gue di apa yang Lego desain ini sekarang gue lagi bikinnya ada benchnya. Kayak seru juga gitu punya bench. Dia bisa duduk sambil shower. Tapi ini gue suka banget kalau mandi ini. Warnanya bagus, pemilihan homogeneous style juga bagus. Di sebelah sini juga ada udaranya. Habis itu pemilihan wastafelnya juga bagus. Jadi kalau kita punya satu kamar mandi kompak tapi pengen kelihatan mewah, gunakanlah yang overlap seperti ini. Sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur anaknya. Oke. Menarik ya. Ini karena fasadnya. Jadi di sini tuh ada cegokannya begini teman-teman, tapi dimanfaatin bener di bagian sininya tuh buat naruh lemari. Jadi ini udah dipikir nih sama arsiteknya. Di sini buat lemari, di sini dikasih gypsum lagi sebenarnya, habis itu ditutup pakai wallpaper, jadi kesannya built-in. Asik. Oh, ini ovalnya di sini, Mas. Ovalnya di sini ya. Tuh, dia bikinnya gitu tuh. Makanya dia bisa membesar, mengecil gitu. Gimana tuh ngasih taunya? Mal-malannya jadi dulu. Mal-malannya coba lu bayangin. Ke tukang gitu ya. Mat, lu bikin begini. Nih lihat gambarnya. Wah.
dilihat, diputer-puter, diwirit-wirit sama gini. Seminggu juga belum jadi tuh mal-malannya. Tapi kalau rumah developer kan begitu satu jadi kan pakai terus. Jadi itu perlu dipertimbangkan buat teman-teman, karena nggak gampang bikin mal-malan seperti itu. Nah ini sederhana, di belakangnya ada LED-nya, di sini pakai empuk-empuk fabric teman-teman, busa. Gue suka banget, selalu suka gue rumah compact itu pakailah lampu yang dari atas seperti ini daripada ditaruh di bedside table kita supaya lebih hemat space. Oke, menarik. Jangan lupa kabelnya disiapin dulu, karena kalau bisa cetekannya beda-beda, cetekan ini beda, cetekan ini beda, cetekan itu beda gitu. Jadi semuanya terpisah. Sekarang kita mau menuju kemana teman-teman? Kita mau menuju ke kamar berikutnya. Ini adalah kamar tidur anak ya. Ini dari tadi naruh karpet salah terus nih. Tuh, nabrak. Kalau gue sih nggak terlalu suka karpet gue. Tapi kalau mau naruh karpet, sebenarnya overlap sedikit dari tempat tidur ini juga kelihatannya menarik. Di sebelah sini ada tempat untuk belajar sedikit atau buat berias, lengkap dengan cermin yang besar, dan di sebelah sini ada lemarinya. Oh, asik ya. Dan bagian sini gue suka banget. Ini kalau dilengkungin kayak gini tuh kalau tidur ada suara dari luar tuh agak terreduce dari sebelah sini dan sebelah sana. Gue suka banget modelnya. Dan ya ini, bener kan? Karena si Pak Budi arsiteknya tuh emang pengen menampilkan kolonial yang seperti ini, klasik yang tidak berat. Oke, dipilihlah gambar wallpapernya seperti ini. Yuk, sekarang kita mau menuju kemana teman-teman? Kita mau menuju ke ruangan yang paling mantap di rumah ini. Di lantai 3, itu ada apa? Ternyata, wow. Yang gue suka adalah nomor 1. Teman-teman bisa lihat dari plafonnya dulu. Plafonnya tadi gue nanya ini pakai kalsi board teman-teman. Abis itu dipotong-potong, jadi ini manual nih. Gila nggak? Tapi hasilnya ya benar-benar keren banget jadinya. Dan gue suka banget ya begitu tampilan naik begini ya. Di bawahnya itu ada kredensa pendek seperti itu. Set, mewah banget. Ya nggak sih? Iya. Parah, mewah banget. Amerika banget kayaknya man. Gila, keren. Oke, sekarang kita lihat sini dulu. Ini ada tempat duduknya di sebelah sini buat lesehan-lesehan. Habis itu ternyata cara naruh lampunya adalah menggunakan spotlight track seperti ini. Oke, kita lihat sebelah sini dulu teman-teman. Di sini di bagian kotaknya itu adalah tempat untuk menikmati pemandangan dari si danaunya. Dan kotaknya itu dibikin begini nih, lihat deh. Jadi nggak bikin kotak-kotak begitu, ada lengkungannya. Sederhana, detail kecil, tapi membuat rumah ini kelihatannya berbeda. Yuk, sekarang kita menuju kemana? Kita menuju ke sini. Ini ada tempat sofanya lagi di sebelah sini. Ada jendela-jendela kecilnya di bagian belakang. Wah, seru ya. Dan ini dipadu padan sama keramik motif kayu. Kalau menurut gua, teman-teman, kalau kita mau pakai keramik motif kayu itu harus yang paling terang tuh yang warnanya segini. Yang lebih terang lagi. Karena nantinya natnya bakal jadi hitam. Iya. Tapi kalau keramik modelnya agak gelap seperti ini, nanti natnya menghitam, dia akan nyatu tuh warnanya. Jadi kalau menurut gue paling gelap emang segini nih warnanya. Dan nggak lupa di sebelah sini ada tempat makan outdoor. Sayangnya nggak pakai Weber nih, masih pakai Kelsiok. Ya lumayan. Sama juga rumah contoh. Keren ya. Di sini tuh dibolongin lagi. Jadi teman-teman kalau mau ngeliat nih detail-detail ya. Agak ini beton. Ini sorry. Di sini bukan beton nih. Ini bukan beton nih teman-teman. Di sini beton. Cowok. Habis itu lihat deh cara dia naruh AC. Tuh. Nah ini yang tadi udah dapat gratisan nih. Jadi ada tempatnya tuh ada semua gitu. Rapi banget. Rapi. Jadi rumah ini dari depan kelihatan rapi, dari dalam kelihatan rapi, dari belakang kelihatannya rapi. Di atasnya luar biasa. Keren. Nah teman-teman, sekarang gue udah sama Pak Kevin dari Citra Garden. Apa kabar Pak Kevin? Baik, halo Mas Iman, ketemu lagi nih kita nih. Wah, mantep. Nah, saya mau nanya-nanya nih Pak, kenapa orang harus beli rumah di Citra Garden ini? Iya, Citra Garden ini merupakan rumah yang paling premium di Sidoarjo. Oke. Jadi, apalagi rumah yang kali ini kita ini, rumah yang dengan etik pertama dan punya view danau di Sidoarjo. Satu-satunya. Oke, jadi dari view-nya, dari bentuknya udah menarik ya? Udah menarik. Nah, kalau fasilitasnya?
Fasilitasnya kita punya clubhouse, kita juga punya beberapa sekolah, dan juga ada fasilitas-fasilitas lain. Dan yang terbaru akan ada lapangan pedal pertama di Sidoarjo. Wah, ini pedal nih lagi terpadel-padel semua orang nih. Pertama kali. Dan ini akan ada di Sidoarjo pertama kali teman-teman. Di Citra Garden Sidoarjo. Iya. Dan yang menariknya adalah tadi saya dari flight ke sini itu benar-benar cepet ya. Iya, kita dari tol Sidoarjo cuma 5 menit. Cuma 5 menit udah sampai ke sini teman-teman. Betul. Ya, sekarang kita mau nanya-nanya kalau di harganya nih Pak Kevin. Harganya itu berapa sih dan ada promo menarik apa? Tadi dengar-dengar kayaknya ada undian-undian berhadiah tuh. Boleh dikasih tahu Pak Kevin. Kalau rumah ini harganya sekitar 4 sampai 5 M. 4 sampai 5 M. Iya. Tapi kalau produk kita punya harganya mulai 1,6 M-an. Oke. Ya. Dan memang tahun ini, tahun 2025 kita ulang tahun yang ke-20 Citra Garden Sidoarjo. Oke. Jadi kita pertama kali launch 2005. 2005. Nah, kita punya promo yang sangat spesial. Jadi di 20 tahun ini kita hanya UTJ 20 juta dan bisa free PPN sampai 220 juta. Oke. Dan juga ada promo-promo menarik lainnya. Plus yang terakhir ada undian mobil. Undian mobil. Iya. Mobilnya apa nggak boleh kasih tahu ya? Ya, pokoknya mobilnya listrik. Wah, mobilnya zaman sekarang banget Iya. teman-teman. Nah, ini sebenarnya bahasa gampangnya itu sebenarnya adalah kita cukup bawa duit berapa sih buat punya rumah di sini habis itu proses KPR, Pak Kevin? Cuman 20 juta aja. Jadi cuma 20 juta aja teman-teman udah bisa proses KPR, ya udah langsung bisa punya rumah di Citra Garden ini. Betul. Oke Pak Kevin, makasih banyak buat wawancaranya ya.